Ahsan nyeletuk polos. Kalau saya di makom apa Kiai? Kiai Ato tertawa. Ente di makom sabar. Sabar tiap hari ngadepin omelan istri. Semua tertawa lagi. Tapi kita tahu bahwa di balik candaan itu ada hikmah besar yang terucap. Welcome to my channel. Di sebuah warung kopi tua di pinggiran kampung dekat pesantren Al-Hikam, terdengar perdebatan hangat menjelang malam. Tapi ini bukan sekadar debat biasa. Ada rahasia besar dalam perjalanan spiritual yang sedang dibahas oleh dua pemuda, Ahsan dan Rayyan. Cerita ini akan membuka pintu pemahaman kita tentang makom tajrid dan asbab yang sebenarnya. Dua jalan, satu tujuan. Malam itu, langit terasa lebih hening dari biasanya. Warung kopi sederhana milik Abah Said tampak lengang. Hanya beberapa orang yang masih bertahan, ditemani aroma kopi dan semilir angin malam. Di sudut warung, diam-diam Kiai Ato memperhatikan mereka, sambil memegang gadget dan senyuman tipis khasnya. Kiai Ato duduk santai, Ahsan menyender di kursi bambu, dan percakapan pun mengalir seperti air, hangat, santai, tapi penuh makna. Tiba-tiba, Rayyan datang dengan langkah berat. Raut wajahnya letih, pundaknya seolah memikul dunia. Ia langsung mengambil pisang goreng, lalu memesan kopi. "Pak, kopi hitam ya." "Hitam, pahit, kayak hidup akhir-akhir ini," gumamnya lirih. Kelelahan kadang memang tak hanya ada di tubuh, tapi juga menempel di hati. "Siap, Rayyan. Duduk dulu, kayaknya capek banget," Abah Said menjawab. Ahsan menyapa dengan santai. "Baru pulang kerja, Yan? Wajah lu kayak nasi uduk nggak dapat gorengan." "Hehe, iya San, capeknya nggak ketolong," Rayyan menimpali. Sementara itu Kiai Ato masih sibuk nonton dangdutan di gadgetnya. Tapi bukan Kiai Ato namanya kalau nggak nyeleneh. Komentarnya bisa bikin ketawa, sekaligus bikin mikir. "Bersyukur dong, Rayyan. Capek kerja tuh nikmat. Jangan pas gajian doang bilang alhamdulillah. Lagi capek juga wajib bersyukur." Rayyan protes. "Masa capek disyukuri juga, Kiai?" Kiai Ato cuek, tapi tajam. "Kalau ente udah nggak ada kerjaan, artinya pensiun dong. Mau jadi kayak Ahsan yang tiap hari nongkrong di sini, ngadem dari omelan istri?" Tawa kecil pun pecah. Obrolan yang santai, tapi mulai menyentuh inti. Saat suasana mulai tenang, Kiai Ato meletakkan gadgetnya. Dengan suara tenang ia berkata, "Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah. Iyyaka fil asbabi minas syahwatil khafiyyah. Wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah. Iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah." Keinginanmu bertajrid, padahal Allah menempatkanmu di asbab, itu syahwat tersembunyi. Sebaliknya, memilih asbab padahal ditempatkan di tajrid, itu penurunan himmah. Keinginanmu untuk berada dalam tajrid, padahal Allah menempatkanmu di dalam asbab, itu adalah syahwat yang tersembunyi. Semua terdiam. Ini bukan lagi obrolan biasa, ini pelajaran hidup. Kiai Ato menjelaskan dengan sederhana. Makom tajrid itu ketika seseorang tak lagi memikirkan dunia, semua urusan disandarkan penuh kepada Allah. Sedangkan makom asbab, ya seperti Rayyan, masih harus berikhtiar, bekerja, terikat sebab akibat. Tapi semua itu bukan berarti rendah, justru itu tangga menuju ridho Allah. Seperti cicak dan macan, cicak cukup menunggu, Allah yang datangkan nyamuk. Tapi macan harus kejar-kejaran dulu. Dua-duanya dijamin rezekinya, tapi caranya beda. Hikmahnya, semua makhluk Allah diberi jalan masing-masing, dan tidak ada yang lebih utama kecuali yang paling bersyukur. Anggap saya adalah bos kalian. Ada yang saya tugaskan jadi manajer, ada tukang kebun. Yang paling mulia siapa? Lanjut Kiai Ato serius. Abah Said bertanya, "Berarti yang makom tajrid lebih mulia dong, Kiai?" Kiai Ato tersenyum. "Enggak juga. Yang paling mulia itu siapa yang paling ridho. Kalau Allah tugaskan jadi manajer, ya jalani.
Jadi tukang kebun pun, kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, itu yang paling mulia. Dan semua pun terdiam. Karena dalam obrolan receh warung kopi, mereka justru menemukan intisari hidup. Ahsan nyeletuk polos. Kalau saya di makom apa, Kiai? Kiai Ato tertawa. Ente di makom sabar. Sabar tiap hari ngadepin omelan istri. Semua tertawa lagi. Tapi kita tahu bahwa di balik candaan itu ada hikmah besar yang terucap. Malam pun semakin larut, tapi hati mereka justru semakin terang. Kadang, kita tak butuh seminar mahal untuk mengerti hidup. Cukup secangkir kopi, teman yang tulus, dan satu kalimat dari hati. Ridho itu bukan soal posisi, tapi soal penerimaan sepenuh hati. Tak semua lelah adalah keluhan. Kadang ia jalan menuju keikhlasan. Makom bukan soal tinggi rendahnya posisi, tapi seberapa dalam kita ridho. Kiai Ato hanya tersenyum, lalu berkata pelan, Ra'ahatul qalbi fi tarkit tadbir. Ketenangan hati itu terletak pada meninggalkan pengaturan diri sendiri. Karena, sejatinya, baik yang memilih tajrid ataupun asbab, semua kembali pada niat dan keyakinan pada Allah. Yang satu bertawakal dalam diam, yang satu bertawakal sambil bergerak. Dua makom, satu jalan menujunya. Demikian serpihan hikam kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jazakumullah bi khair. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Silahkan tulis pengalaman atau perasaanmu di kolom komentar. Karena bisa jadi satu klik kamu menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Tonton kisah selanjutnya yang lebih mengejutkan dan penuh hikmah yang berjudul